Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita kembali di ruang publik ngobrol bareng Usosi Ustadz Sofyan Siraj. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ustadz Sofyan Siraj ini teman-teman sekalian perwakilan dari rakyat yang sekarang diamanahi di Komisi 5 Provinsi Riau. Jadi alhamdulillah Ustadz, dari beberapa pemuda-pemuda yang ada di Indonesia yang ikut serta dalam satu gerakan penyampaian gagasan Ustadz. Ya. Nama gerakannya adalah Bawa Idemu, yang mana nanti yang lolos akan dibawa ke Jakarta. Seperti yang Ustadz sampaikan sama kami, Ustadz selalu memberikan semangat kepada kami pemuda. Selagi muda, mumpung belum banyak hal yang menerpa, maka perbanyaklah waktu untuk berkarya, kan gitu Ustadz. Ya. Jadi saya juga menyampaikan salah satu gagasan ke gerakan Bawa Ide, bahwa di daerah kita ini ada satu isu yang ya sepele saat isunya, cuma sepele ini angkanya luar biasa. Masya Allah sekali angkanya ini. Kita berharap isu yang sepele ini disikapi oleh orang yang serius sehingga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang cukup serius juga di sekitar kita. Nah, isu ini adalah isu lahan parkir Ustadz. Nah, kita mengacu ke dua retail Ustadz. Mungkin Ustadz pernah dengar di bahasan Ustadz di internal sesama anggota Dewan. Di Pekanbaru ini, lahan parkir di retail Indomaret dan juga Alfamart, itu kan sekarang sudah tidak lagi pajaknya dari Indomaret dan Alfamart, retribusi tadi. Pada tahun 2021, itu sudah beralih dari Dispenda ke Dishub. Nah, jadi, ya dari Bapenda ke Dishub. Jadi sekarang sudah dikelola oleh Dishub melalui pihak ketiga, gitu. Tapi di beberapa kota Ustadz di Indonesia masih ke Bapenda. Jadi dari sana itu Indomaret dan Alfamart sudah membayar langsung retribusi parkir, sudah langsung membayar ke pemerintah, sehingga tidak perlu lagi adanya petugas parkir atau pemungutan parkir Ustadz. Dan itu pun sudah dikonfirmasi, ada artikelnya di media sosial oleh General Manager Indomaret dan juga Alfamart mengatakan bahwa mereka sudah membayar retribusi. Dan mereka pun mengatakan, kami pun sebenarnya juga tidak ingin ada petugas parkir karena kami ingin itu bagian dari kenyamanan. Jadi kami bayarlah retribusi parkir tadi kepada pemerintah. Nah, yang menariknya Ustadz, angkanya fantastis sekali. Kalau kita hitung di Indonesia, nanti kita runutkan ke Pekanbaru di kota kita. Di Indonesia itu angka dari data tahun 2022, Indomaret itu sejumlah 21.000 sekian, kita bulatkanlah 22.000. Kalau kita akumulasikan jumlah yang sama dengan Alfamart berarti 44.000. Itu dari perhitungan saya Ustadz. Perhitungan saya itu per tahunnya, kalau kita hitung dari angka minimal saja, itu bisa sampai 8,5 triliun. Ustadz, 8,5 triliun ini bisa nggak kita mensejahterakan orang Ustadz? Kan luar biasa Ustadz ya. Berapa triliun? 8,5 triliun. Hampir satu APBD Riau itu. Hampir satu APBD Riau. Satu tahun APBD Riau itu. Masya Allah teman-teman. APBD Riau lebih kurang 10 triliun. Ustadz menyebutkan itu datanya, hampir sampai dari satu dana APBD Riau. Nah, kalau di Riau Ustadz yang kita ambil data, nanti kita tampilkan di video ini teman-teman. Nanti ada kelihatan datanya kita tampilkan. Itu untuk di kota Pekanbaru saja ada 328 tadi Ustadz ya. 328 jumlah retail Indomaret dan Alfamart. Ini kita forum diskusi, kita izinkan masyarakat juga memberikan tanggapan nanti Ustadz. Nah, 328 tadi yang saya hitung, kita coba hitung teman-teman. Nanti saya nongolkan di apa ya. Ya, kita coba hitung pakai kalkulator. Kalau 328, kita coba buka 400 kendaraan per hari. Kita hitung motor saja. Motor itu 2.000. Nah, berarti dapat 800.000 per hari. Kita kalikan 30 hari, kita dapat 24 juta per bulan. Nah, lalu kita kalikan 12 bulan, 288 juta per tahun. Dikalikan jumlah retail, 328. Ustadz, berapa? 94 miliar Ustadz. Ini kalau beli bakso, lumayan Ustadz. Stunting udah selesai tuh. Masya Allah, stunting selesai, gizi buruk selesai semua. Masya Allah. Dikali lagi apa namanya? Kalau satu prode kepemimpinan 5 tahun berapa jadi? Kali 5 tahun. Jadi bisa memprediksi sebuah perencanaan. Program, kan? ya. Program. Dikalikan periode 5 tahun itu kita dapat 472 miliar 320 juta Ustadz. Masya Allah. Ini data Ustadz.
ini berapa banyak umat bisa terbantu. Ya. Nah, jadi itu sedikit data Ustadz, dan akhirnya kita mencoba menggagas bagaimana caranya manajemen parkir ini bisa dibuat terbuka. Itu yang pertama Ustadz. Ya. Dikelola oleh Permuda dan masyarakat tahu berapa dana masuk. Dan menariknya adalah dibentuk manajemen implementasinya. Jadi tim implementator ini melihat ada isu-isu yang ada di daerah, seperti misal Ustaz, infrastruktur. Tadi Ustaz bilang ada stunting. Terus juga mungkin di bagian jalan yang tidak baik atau fasilitas untuk pendidikan anak muda segala macam. Dengan dana yang tadi 94 miliar, dana yang minim saja. Kalau yang Ustaz hitung tadi 400 miliar lebih. Saya rasa itu bisa terrealisasi. Nah, gagasan tadi dihadapkan dengan data tadi, apa pendapat Usosi, pendapat Ustaz Sofyan? Ya. Apa tahu Ustaz? Jadi posisi saya sebenarnya kalau kita bicara retail seperti mall, kemudian Indomaret, Alfamart, Ya. kota lah ya, itu kan Ya. Sebenarnya wewenang daripada wali kota ya, Ya, bukan provinsi gitu. betul. Terutama dalam hal kewajiban ini, bahwa ruko-ruko yang di tepi jalan raya itu yang menjadi persoalan Ya. jadi wewenang. Mhm. Berbeda sepengetahuan saya, berhubungan Indomaret atau Alfamart itu kan istilahnya mereka mempunyai properti sendiri gitu. Betul, betul. Beda dengan secara umum. Oh iya, Kayak iya. mall juga. Mereka udah properti mereka sendiri, Ya. betul. Maka kalau mereka memfreekan parkirnya untuk sebuah layanan, itu sah-sah saja. Ya, ya. Cuman include nanti dia membayar pajak 30% kepada Pemko. Diwajibkan keluar bayar Ya, pajak tadi. ya. Berarti dari situlah pendapatan Bapenda ya untuk mendapatkan pajak atau parkir. Berarti PAD dari lahan parkir itu dari Ya. sana 30% tadi misalnya Ya, gitu Ustaz ya. betul. Karena itu kan kalau retribusi itu kan yang mengadakannya pemerintah, ini kan Ya. enggak kan? Mhm. Betul ya, Betul. itu disebut retribusi. Ya. Maka dimasuk dalam unit pajak. Ya. Tapi kalau ada tiba-tiba masyarakat setempat atau menamakan Sekelompok mungkin orang lah. dulu sekelompok orang atau OPD Ya. atau dinas terkait umpamanya. Dulu umpamanya Bapenda, sekarang mungkin Dishub umpamanya. Ya. Atas dasar apa? Nah, gitu. Ya. Kalau di pihak ketiga kan, ya silakan wewenang Pemko yang saya bilang tadi, bukan properti orang yang diurus, karena itu sudah ada masuk include pajak kan, Betul. yang 30%. Ya. Berarti masuknya ke Bapenda ya? Bapenda. Pajak tadi Ustaz ya? Iya, gitu. Nah, kalau seandainya sekarang umpamanya, Ya. bisa kita cek kalau di Sub, di pihak ketiga kan, apakah tiap ketiga itu ada izin dengan Indomaret. Indomaret Retail tadi. tadi atau tidak? Itu harus ada Iya, ketentuan sehingga jelas ya, tidak menyapu bersih karena di Ya. pihak ketiga kan ini kan bisa rawan. Satu sisi Indomaret sudah masukkan dalam masalah pajak Ya. 30%, kok dipungut lagi gitu. Betul, itu dia. Itu persoalan. Iya, 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 iya. Nah, kalau di pihak ketiga kan yang jelas harus ada aturan yang mengikat dengan satu perjanjian Ya. sehingga bisa dihitung gitu loh. Mhm. Ini uang mau kemana gitu. Betul. Apa iya atau Ya, tidak terlaporkan dengan baik. gitu. Dengan baik. Ya. Jadi itu satu sisi. Ya. Sisi lain, pemerintah itu kan orang yang memfasilitasi Mhm. ya dunia usaha dengan kepentingan masyarakatnya. Maka itulah kebijakan. Ya. Kebijakan itu hendaknya berkeadilan gitu. Orang nyaman semuanya, sisi pengusaha nyaman, Masyarakat. kemudian masyarakat yang nyaman Ya. gitu. Itu tugas pemerintah. Iya, iya, yang iya. mengatur regulasi, ketentuan-ketentuan yang berpihak kepada semua yang menguntungkan. Jadi untuk keadilan kenyamanan di dua sisi. belah pihak tadi ya. Ya. Ah. Makanya itu kan jabatan politis ini ditentukan orang yang cerdas melihat Permasalahan semua tadi, ha. kepentingan Mhm. yang diikat dengan aturan-aturan. Yang kedua, kebijakan itu juga harus melahirkan kesejahteraan juga, Betul. ya. Karena itu kan cuma sedikit
kalaupun Indomaret kan dapat untung banyak. Kan tadi udah kita bilang aturannya. Nah, ibu-ibu kita tuh 1.000 itu Itu. sanggup dia jalan kaki untuk dapat untung 1.000. Iya. Betul ya? Mak-mak Iya. kita itu sangat Betul. menghargai uang sekecil itu. Iya. Kita itu wajar karena sulitnya. Ya, betul. Ya, pendapatan mak-mak kita. Selisih 1.000 saja diperhitungkan. Selisih 1.000 diperhitungkan. Iya. gitu loh. Jadi kita harus hargai ini dan pengkalinya banyak kalau sepeda motor tadi umpamanya. Iya. Kalau satu hari 400 belum mobil, Hmm. dikali 2.000. Kadang-kadang kan ini kalau nggak jelas tentang parkiran ini, kita sering berhenti di setiap tempat. Kalau satu Tempat hari aja berhenti 2.000, cuman 10 kali udah berapa? Betul. Udah 20.000. Iya. Dikali sebulan udah berapa? Kali kan setahun. Dikali setahun. Itulah Kita tabungan kalau kita. sepeda motor. Iya, kalau mobil, 3.000. Udah 3.000 pula. Iya. Kita berhenti sini udah parkir, sini parkir. Ah. Nah, ini kan oke kalau udah jelas peruntukannya. Nggak masalah. Kita tenang ya. Pemerintah harus menjalankan aturan untuk diberlakukan secara adil. Ya. Ya. Untuk apa? Karena pajak itu yang didapati atau retribusi yang diperoleh itu kembali pada kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita transparan, semuanya akan tentram. Tapi yang membuat tidak tentram itu kalau tidak transparan. Nah, Maka kata kunci. untuk Menarik. menghilangkan ketidaktransparan itu jelaskan aturan.